mendengarkan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh masih di kabar apa kabar Indonesia pagi dan ini masuk segmen kabar mudik ya. Landi Kumala. Kita akan hadirkan dulu informasi kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera harus mengantri 6-8 jam di Pelabuhan Merak. Seperti inilah kondisi antrian ribuan kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Kendaraan masih tertahan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Selain tingginya volume kendaraan yang tiba di pelabuhan, lambatnya proses bongkar muat di seluruh dermaga menjadi pemicu. Para pemudik heran karena baru tahun ini harus menunggu berjam-jam masuk ke kapal. Tahun sebelumnya saya tidak pernah mengalami seperti ini, Bu. Jadi baru tahun ini aja antriannya yang cukup panjang. Tadi masuk jam berapa ke sini? Masuk sini antri di depan itu jam 5 sebelum tiket ya. Dan sampai saat ini belum diberangkatkan? Belum diberangkatkan. Pihak pengelola jasa angkutan penyeberangan hingga kini mengoperasikan sebanyak 30 unit kapal untuk 7 dermaga. Dari Merak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana pantauan arus mudik hari ini? Kita sapa rekan-rekan kami, ada Sekar Wanda yang berada di Pelabuhan Merak, Banten, dan juga ada rekan kami Josephine Kezia dari rest area kilometer 166. Kita ke Sekar Wanda terlebih dahulu. Sekar, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Kemarin informasinya sudah banyak mobil yang mengantri ya di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Per pagi hari ini pantauan kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak ini masih terlihat landai, berbeda dengan kemarin yang mana banyak sekali kendaraan yang harus mengantri sepanjang area dermaga eksekutif selama 5 hingga 8 jam lamanya. Hal ini dikarenakan memang dermaga eksekutif ini kemarin sempat mengalami insiden, yakni kapal yang menabrak dermaga sehingga terjadi kerusakan di dermaga eksekutif itu sendiri. Namun proses perbaikan masih terus dilakukan oleh pihak ASDP, sebagaimana ASDP sendiri menyebut proses penanganan perbaikan pasca kerusakan ini berlangsung selama 10 hari lamanya. Kemudian untuk di dermaga eksekutif, khususnya di dermaga 6 saat ini, memang sampai saat ini hanya kendaraan pribadi yang digunakan untuk para pemudik untuk melintas karena memang kapal-kapal yang berada di dermaga eksekutif ini merupakan kapal-kapal yang berukuran besar. Berbeda dengan dermaga reguler ataupun dermaga ekspres. Dermaga reguler kemarin tidak mengalami kemacetan ataupun penumpukan kendaraan. Begitu juga dengan dermaga ekspres. Dan untuk per pagi hari ini ada total sebanyak 42 unit kapal yang sudah beroperasi sejak kemarin pagi. Di mana ini tandanya terdapat peningkatan sebanyak 89% dengan total penumpang sebanyak 67.000 dan untuk kendaraan roda 2 sebanyak 2.900 dan roda 4 sebanyak 7.000 sehingga total seluruh kendaraan yang telah melintas dari Pulau Jawa ke Sumatera ini ada sebanyak 14.500. Hal ini dikarenakan karena memang dermaga eksekutif ini menjadi salah satu favorit bagi masyarakat dan ini merupakan pantauan dari drone kami yang diambil oleh juru kamera kami yakni Ahmad Syamsuddin, di mana untuk pada pagi hari ini masih terlihat ramai lancar. Memang ada sejumlah kendaraan yang sudah mulai masuk ke area Pelabuhan Merak dan untuk pagi hari ini pihak ASDP sudah memberlakukan diskon tarif penyeberangan sebesar 36% yang mana ini dapat digunakan bagi Anda para pemudik yang ingin melintas di Pelabuhan Merak dan berlaku dari tanggal 24 hingga 30 Maret 2025 dan ini berlaku untuk semua golongan. Dan Direktur Utama ASDP sendiri menyebut yakni Heru Widodo berkomitmen untuk memberikan masyarakat kenikmatan perjalanan selama arus mudik dengan tarif yang terjangkau. Dan kemarin juga dari Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi juga telah melakukan pemantauan di Pelabuhan Merak untuk mengecek bagaimana kondisi arus mudik di tahun 2025 ini. Untuk sementara saya kembalikan ke Philip dan Mala di studio.
Baik, terima kasih Sekarwanda laporan dari Pelabuhan Merak Banten. Kalau kita lihat memang sudah cukup padat, tapi ini belum puncaknya ya, Betul. karena ini baru H-7. Baik, kita akan beralih ke Josephine Kesia dari rest area kilometer 166 Majalengka. Kesia, bagaimana di lokasi Anda saat ini? Apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan di sana? Ya, selamat pagi Mala, Philip dan juga pemirsa. Ini betul sekali beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Memang kalau kami pantau di ruas tol Cikopo Palimanan Cipali saat ini untuk ruas tol sendiri masih lengang atau sepi. Belum ada kepadatan dari kendaraan di lalu lintas atau di jalan tol Cikopo Palimanan Cipali atau masih sepi atau juga masih landai. Namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari malam kemarin ini memang terjadi kepadatan untuk lalu lintas meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikatama dengan jumlah 76.269 kendaraan atau ada peningkatan sebesar 23,1% dari lalu lintas pada biasanya. Dan ini menandakan bahwa memang animo masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal ini memang ada animo masyarakat yang cukup tinggi. Memang mengingat bahwa dari beberapa hari sebelumnya untuk liburan dari anak-anak sekolah ini memang sudah dimulai. Sementara itu juga untuk beberapa pekerja ini memang sudah sejumlah perusahaan juga sudah mulai menerapkan work from anywhere atau WFA dan tentunya untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang terjadi pada puncak arus mudik. Tentunya ini dimanfaatkan oleh pemudik untuk berangkat mudik ke kampung halaman terlebih dahulu atau lebih awal. Dan puncak arus mudik sendiri ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret dengan perkiraan volume lalu lintas mencapai 232.000 kendaraan, di mana potensi kepadatan mobil pribadi akan terjadi di tol Trans Jawa, di mana angka diprediksi mencapai 7,95 juta kendaraan. Dan untuk pemudik sendiri ini memang dihimbau untuk memeriksa fisik dan kendaraan sebelum melakukan mudik, juga memastikan bahwa saldo kartu uang elektronik dan juga BBM ini cukup untuk melakukan mudik. Dan juga apabila dirasa lelah, ini bisa beristirahat di rest area terdekat seperti di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di rest area kilometer 166A, di mana ini merupakan rest area yang cukup populer atau menjadi salah satu tujuan untuk beristirahat di tol Trans Jawa, karena memang untuk lahannya sendiri ini cukup luas, tersedia kurang lebih dari 3.000 tempat parkir dan juga berbagai fasilitas yang memadai seperti toilet, kemudian banyak sekali tempat makanan. Dan juga untuk Anda, untuk pemudik yang membawa mobil listrik, ini banyak atau ada pengisian daya mobil listrik dan juga ada SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara itu sebagai informasi bahwa hari ini tanggal 24 Maret akan atau sudah dimulai diberlakukan adanya pemotongan tarif tol sebesar 20% dari gerbang tol Cikampek Utama dan juga sejumlah ruas atau pintu tol. Ini sudah diberlakukan untuk pemotongan tarif tol sebesar 20%. Dan tentunya kita sama-sama menunggu seperti apa nantinya puncak dari arus mudik. Dan karena kalau memang kita melihat dari kemarin memang sudah terjadi peningkatan untuk animo masyarakat untuk melakukan mudik karena sempat terjadi kepadatan di tol Cipali. Namun untuk pagi ini kalau kami memantau memang untuk di ruas jalan tol Cipali sendiri ini memang pagi ini masih terbilang cukup landai atau masih sepi, belum terjadi kepadatan lalu lintas. Namun memang kalau di rest area kilometer 166 sendiri ini memang sudah banyak kendaraan yang terparkir di sejumlah titik karena memang ada banyak titik di rest area kilometer 166 sendiri. Ini banyak sekali kendaraan dari Jakarta maupun ada bus untuk yang biasa dilakukan untuk mudik ini mulai terparkir di titik parkir di rest area kilometer 166. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kesia atas laporannya langsung dari kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat. Dan juga tadi ada Sekarwanda ya dari Pelabuhan Merak Banten. Terima kasih atas laporan Anda di Kabar Mudik Lebaran 2025. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh